sebagai dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja PPL pada tanggal 15 bulan Desember 2022. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau cek dulu kehadiran kamu ya. Oke, untuk kehadiran kali ini ada yang hadir? Hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kesiapan kamu. Apakah kamu dalam keadaan sehat? Ya, gimana kabarnya? Aman semua ya? Aman. Walaupun lagi musim hujan, tapi kamu masih sehat, alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Oke, minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya kita udah belajar mengenai pengetahuan dasar geografi dan penginderaan jauh ya, peta dan penginderaan jauh. Oke, sebelumnya kita bab pertamanya itu adalah tentang pengetahuan dasar geografi. Masih ingat tentang pengetahuan dasar geografi? Masih. Ya, apa aja yang Bapak tekankan kita bahas, kita ingat pada pembelajaran kita? Oke, untuk pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi, Bapak mau tanya lagi, ada yang masih ingat mengenai aspek geografi kan ya? Masih. Siapa yang bisa ngasih pengertian dan ngasih contoh? Perkenalkan, nama saya Nadia Putria. Aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik, fenomena atau bentuk kejadian di muka permukaan bumi yang terjadi secara alamiah. Contohnya yaitu pelangi, hujan, gunung meletus, tsunami, banjir. Yang kedua yaitu aspek sosial, yaitu fenomena bentuk kejadian di muka bumi yang terjadi oleh tangan manusia. Contohnya yaitu banjir yang oleh akibat sampah yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua itu tanah longsor akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran kita yang materi yang baru, yaitu mengenai penelitian geografi. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu itu diharapkan bisa menganalisis fenomena geosfer. Seterusnya, ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis permasalahan geosfer. Ya, diharapkan setelah kamu mempelajari ini, akan muncul profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis? Karena dalam kamu nanti menganalisa fenomena geosfer, kamu nanti diharapkan bisa mencari solusi terbaik dari fenomena atau permasalahan geosfer yang mungkin ada di sekitar kamu. Jadi, ya kamu mikirin gimana sih misalnya banjir gitu ya. Gimana sih caranya mengatasi banjir ini gitu. Nah, itu berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Nah, kreatif di sini dalam menentukan permasalahan, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kamu diharapkan berpikir kritis apa sih solusinya itu dengan pemikiran kamu yang kreatif gitu ya. Kemudian gotong royong di sini ya gotong royong ya dengan kita pembelajaran berkolaborasi, diharapkan kamu nanti sesama kamu bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi. Oke, itu profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul tumbuh dari pembelajaran kita kali ini. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti kamu mencoba menyelesaikan masalah geosfer yang mungkin ada di daerah lingkungan kamu gitu ya.
Oke, jadi untuk pembelajaran yang pertama nanti Bapak akan jelaskan sedikit mengenai penelitian geografi. Kemudian nanti Bapak akan tayangkan video untuk menstimulus kamu permasalahan geosfer itu apa aja. Kemudian nanti kamu akan berdiskusi dengan menggunakan LKPD, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah geosfer yang ada di lingkungan kamu. Nanti kamu juga akan memberikan solusinya. Kemudian nanti kita akan menampilkan hasil diskusinya di depan. Selanjutnya kamu akan melakukan asesmen. Asesmennya nanti kita via quizzes. Nanti kita akan mengerjakan quizzes. Terakhir kita akan menyimpulkan dan mengasih refleksi. Nah, kira-kira itu untuk gambaran pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, untuk teknik penilaiannya ya. Untuk penilaiannya yang pertama, tentu nanti pengamatan Bapak, bagaimana kamu berdiskusi, tentunya gimana bahasa kamu, gimana keaktifan kamu, dan gimana kedalaman penguasaan materi yang kamu tampilkan atau yang kamu bacakan atau kamu sebutkan nanti. Ya, kita masuk dulu garis besar dari materi kita, yaitu mengenai penelitian geografi. Ya, sebelumnya Bapak rasa hampir semua udah melakukan penelitian ya? Sudah pernah melakukan penelitian sederhana, yaitu aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang objektif, sahih mengenai, dalam tanda kutip ya, kalau kita penelitian geografi, mengenai alam dan sosial, artinya mengenai fenomena yang terjadi secara alamiah dan yang terjadi akibat aktivitas dari manusia itu sendiri. Ini untuk pengertiannya. Jadi kata kunci dari definisi penelitian geografi, ya kata kuncinya adalah sistematis, artinya runtut, tersusun gitu ya. Kemudian menemukan atau menafsir ilmu baru. Seterusnya prosedur yang benar. Jadi di dalam penelitian geografi ini kita diajak untuk berpikir sistematis. Ya, berarti berpikir runtut dari awal sampai akhir. Kemudian diajak menemukan ilmu baru atau menafsirkan ilmu baru. Kemudian dengan prosedur yang benar. Artinya langkah-langkah penelitian ini harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Atau ciri khas dari penelitian geografi ini ya. Ciri khas dari suatu penelitian geografi, ya biasanya kalau kamu penelitian dalam penelitian geografi itu pasti ketemu ini apa? Apapun penelitian kamu, kalau di dalam geografi harusnya itu dipetakan minimal itu peta administrasinya. Misal kamu kemarin meneliti tentang apa? Misalnya tentang banjir, misalnya banjir bandang gitu ya. Kan kita nggak tahu ya berapa banjir, maksudnya berapa luasan daerah banjir yang kena dampak itu kita nggak bisa juga bikin gitu ya. Tapi setidaknya kamu akan bikin daerah administrasinya banjir itu di daerah mana itu. Oke, kemudian harusnya ada observasi lapangan, ya dokumentasi, ini semua penelitian hampir ada juga. Kemudian penentuan model dan hasil analisa penelitian geografi. Oke, ini nanti tahap-tahap penelitian yang akan kamu lakukan di dalam suatu penelitian ya. Yang pertama, ini dulu yang paling penting, yang paling sulit sebenarnya nanti ya kalaupun kamu kuliah ya, kamu itu mencari masalahnya, ya populernya cari judulnya gitu ya. Dia judul apa ya gitu ya. Nah nanti pasti kamu bingung nih. Yang nomor 1 ini, Bapak yakin dalam kamu nanti penelitian skripsi misalnya ya. Semoga nanti kamu kuliah semua ya. Amin. Ya pasti yang paling bingung itu adalah yang pertama ini, yaitu pemilihan dan penentuan masalah yang kamu angkat itu apa gitu. Nih apa ya kira-kira ya gitu ya.
Nah, saran Bapak untuk nomor 1 ini nanti kamu baca dulu jurnal. Jurnal itu kan laporan hasil penelitian yang sudah ada. Kamu baca, terus kamu cari kira-kira kamu bisa nggak melakukan penelitian itu gitu. Susah nggak? Bisa nggak, terkejar nggak sama waktu kamu nanti gitu ya. Jangan nanti penelitian yang kamu lakukan itu membuang waktu yang terlalu banyak nanti gitu. Jadi saran Bapak ya, tes Bapak walaupun masih berapa tahun lagi ya, harusnya 5 tahun lagi ya, 5 tahun lagi. Nanti pilihlah, angkatlah masalah penelitian kamu yang gampang kamu lakukan penelitiannya. Dan yang pasti nggak ngeluarin biaya banyak dan disetujui oleh dosennya tentunya. Ya, itu yang paling penting. Oke. Kemudian dalam tahapan penelitian itu kita harus mencari penentuan pemecahan masalahnya, strategi penentuan masalahnya, atau lebih kita kenal dengan metodologinya. Nah, metodologinya nanti bisa kualitatif, bisa kuantitatif, termasuk juga nanti apakah kita akan melakukan wawancara atau kita menyebarkan angket. Itu tergantung nanti jenis penelitian atau permasalahan penelitian yang kamu angkat. Oke, pada pembelajaran kali ini ya kita bahas dulu ini, yang sulit ini adalah mengenai penelitian dan pemilihan dan analisis masalah penelitian geografi. Oke, jadi nanti kamu akan mencari masalah yang ada di lingkungan kamu, ya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oke, sebelum kita mulai ke sana, Bapak mau kasih video dulu untuk kamu untuk membuka buka pikiran kamu, apa aja sih yang bisa diteliti di dalam geografi gitu ya. Oke. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi kita pikir. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang kepikiran itu pasti peta dunia. Tapi gak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap mengajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalnya kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Baik, Pak. Iya, Pak. Pak, lirik. Oke, udah. Udah. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari video yang Bapak tayangkan tadi. Ya, videonya tentunya bagus sekali kan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Di sini saya akan menyimpulkan video yang telah dibuat oleh Bapak tadi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dengan interaksi di dalamnya. Geografi sangat memudahkan kita dalam kehidupan. Misalnya, ketika kita ingin bepergian, jika kita mengetahui letak suatu tempat, maka kita dapat memilih jalan yang aman. Di sisi ekonomi, jika kita ingin berdagang ataupun melakukan ekspor atau impor, kita dapat mengetahui letak strategis untuk melakukan
untuk menjual produk yang kita punya. Geografi itu terbagi dua. Yang pertama itu geografi alam atau aspek fisik yang mengkaji tentang tanah, hewan, tumbuhan dan lain-lain dan objek alam lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu geografi manusia yang mempelajari tentang masalah yang terjadi pada manusia, misalnya kemiskinan, kekurangan air bersih, ataupun ekonomi dan politik. Mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita ke siapa yang mau bertanya? Yuk, siapa lagi? Kok ada? Ya, Tere dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Fali. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari video yang Bapak tampilkan tadi. Dari geografi itu mempelajari tempat atau wilayah serta makhluk hidup yang tinggal di sana. Geografi juga mempelajari apa saja penyebab terjadi fenomena alam. Melalui geografi, kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak demi menjaga keseimbangan alam. Jadi, geografi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dari mulai bidang budaya, sosial, ekonomi, atau manusia itu sendiri. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan dari videonya, ya secara sederhana geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan itu sendiri. Ya nanti ada fenomena, ada permasalahan yang ditimbulkan. Nah itu yang dikaji di dalam geografi. Nah objek kajian geografi itu nanti ya dibagi menjadi dua aja, yaitu aspek fisik, aspek sosial. Ya aspek fisik yaitu yang terjadi secara alamiah, ya pembentukan tanah lah, proses-proses terjadi di struktur lempeng bumi, proses yang terjadi di atmosfer kita. Nah itu biasanya terjadi secara alamiah. Kemudian aspek sosial yaitu mengenai sosial, budaya, ekonomi, dan politik kita sebagai manusia. Nah seterusnya kaitan video ini dengan penelitian geografi yang akan kita pelajari. Sebenarnya ilmu geografi itu muncul dari pemikiran sederhana aja gitu. Kenapa langit itu warnanya biru gitu kan? Kenapa air laut itu warnanya juga biru gitu? Kenapa ada pelangi? terjadi hujan. Iya. Kenapa ada aurora gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan mengenai yang terjadi, fenomena yang terjadi di bumi itu, itulah yang menjadikan geografi itu sebagai ilmu. Nah, pas di awal penemuan ilmu geografi itu kan sesederhana itu kan? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi tsunami gitu ya? Nah, itu yang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan yang kita sebut dengan geografi. Nah, untuk selanjutnya, nah Bapak akan membagi kamu per kelompok. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan Bapak berikan ini. Dah, ini sama aja ya. Dah, jadi dalam mengerjakan LKPD-nya, ini nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Ya, perhatikan dulu ke depan semuanya. Ya, yang jelas, kamu adalah mengidentifikasi masalah geosfer yang terjadi di lingkungan kamu, yaitu mengenai aspek fisik dan aspek sosial yang ada di wilayah kamu. Ini ada 2 lembar. Kamu bikin yang pertama aspek fisik. Kamu cari permasalahan aspek fisik 2 saja, dan aspek sosial 2 juga. Ya, cari masalahnya apa? Masalah yang terkait dengan fisik, kemudian cari penyebabnya, nanti cari dampaknya, siapa aja yang kena dampak, kemudian cari solusinya. Nanti kamu pilih ya, critical thinking kamu di sini yaitu solusi terbaik dari permasalahan itu apa. Oke. Jadi ini mungkin ada 3 buah solusinya, nanti kamu pilih solusi terbaiknya apa, 1 aja. Oke. Jadi untuk fisik 1, sosialnya 1. Oke. Setelah itu selesai nanti ya kita berdiskusi dulu, kemudian kita akan tampilkan ke depan kelas ya. Oke, sebelumnya untuk kelompoknya, Bapak bagi aja, kamu duduk per kelompoknya berdasarkan tempat duduk sekarang aja. Kelompok 1, 2, 3.
4, 5, 6 gitu ya. Oke ya. Ini kelompok 1. Kelompok 4. Tiga, 6, 5. Yuk kalau iya udah selesai. Satu lagi. Yang non fisik. Berapa menit dulu? Oke, baik. Untuk tampil terakhir adalah kelompok 6. Nah, silakan untuk kelompok 6 tampilkan hasil yang didiskusikan tadi, dan untuk yang lain ya, silakan bertanya mengenai apa yang ditampilkan oleh kelompok 6. Silakan kelompok 6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Rifalia Effendi sebagai moderator, ada Jihan Putri Rezeki sebagai operator dan pembaca materi, ada Azahra Alisha Rasid sebagai notulen dan pembaca materi 2, ada Teresha Azima Rifali sebagai pembaca materi 3, dan ada Putri Natasha Listania sebagai pembaca materi 4. Materi pertama akan dibacakan oleh Jihan Putri Rezeki. Kepada Jihan, disilahkan. Baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Mengapa rumah yang berada di yang berdekatan. mengapa rumah yang berdekatan dengan jalan akan menyebabkan suara bising, sedangkan yang menyebabkan suara bising itu kendaraan? Di jalan tuh yang lewat apa? Yang penggunanya di situ rumah yang berdekatan. Ya, jadi kan rumah kan berdekatan dengan jalan. Jadi di jalan itu yang lewat kan kendaraan. Kendaraan kan menimbulkan suara, jadi menimbulkan bisingan. Bukan rumah yang menyebabkan suara bising. Yang menyebabkan bising. Jadi kan letak rumahnya. Iya, letak rumahnya yang menyebabkan tidak rumahnya. Bukan rumahnya. menyebabkan bising. Oh, gitu. Ya. Jadi yang salahnya rumahnya apa jalannya? Hah? Nulisnya. Ya. Enggak, harusnya ya ini betul juga, harusnya rumah itu jauh dari jalan biar nggak bising. Karena dia berdekatan, Ya. makanya dia jadi bising. Ya, pertanyaan Bapak selanjutnya, bising itu ganggu masalah atau enggak? Iya. Masalah. Kenapa? Karena dia tuh bisa mengganggu konsentrasi. Gitu, Pak. Iya, mau nyaman. Oke, kalau poinnya itu oke, bagus. Oke ya. Selanjutnya, silakan Araya. Bisa nggak kalian menyebutkan salah satu daerah yang rendah kedudukan karena dia dari yang padat ke yang rendah? Ya, baik. Terima kasih ya Pak Araya. Silakan. Rumah yang berdekatan dengan jalan. Di Bayak Umur rumahnya padat. Itu dengan melakukan solusinya itu dengan transmigrasi dari daerah yang padat penduduk seperti Bayak ini sampai daerah 50 kota yang rendah penduduk gitu. Yang Jadi, masih belum padat. Dengan transmigrasi itu penduduknya jadi rata, jadi berkurang kepadatannya. Gitu. Oke, sama pertanyaan Bapak sama yang tadi ya. Kepadatan penduduk itu masalah atau enggak itu? Ya, apa maksudnya? Utarakan apa? Kenapa itu jadi masalah itu? Coba kelompok 6 utarakan. Jadi kepadatan penduduk tuh Pak tentu saja akan mengganggu bagaimana aktivitas masyarakat sekitar. Bukan hanya aktivitas yang akan terganggu, tentu saja udaranya itu juga tidak akan bersih Pak. Oke, Karena kualitas. kita sama-sama ketahui kepadatan penduduk itu tidak rumah yang padat, daerah yang padat penduduknya itu akan sedikit pepohonan di sana sehingga mempengaruhi bagaimana kualitas budayanya, kemudian juga mempengaruhi bagaimana ekonomi di daerah tersebut. Oke, Iya. boleh. Mau ditambahin? Ya, boleh. Tere? Ya. Ya, ada mungkin yang lain yang mau tambahin? Ada mungkin ya? Ya, boleh. Baik, di sini saya izin sedikit untuk menambahkan kepadatan penduduk itu masalah atau bukan. Selain yang disebutkan oleh Pak tadi itu lebih banyak kepada aspek fisiknya. Ini Pak sedikit menyinggung
sosialnya. Kepadatan penduduk itu juga akan membuat presentasi ketimpangan sosial dan juga kesenjangan sosial itu lebih banyak, di mana nanti di tempat yang penduduknya itu padat itu pasti ada pemukiman elit dan pemukiman kumuh. Nah, di sanalah timbul ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial. Di sana muncul masalahnya. Oke, bagus jawabannya. Bagus, untuk kelompok 6 juga bisa jawab ya. Nah, intinya kepadatan penduduk kenapa itu menimbulkan masalah? Karena kepadatan penduduk itu menurunkan kualitas hidup kita. Kualitas daya dukung lingkungan. Misalnya air misalnya. Kalau orang rame ya, air kita habis gitu ya, atau air kita tercemar karena aktivitas orang yang banyak, itu menurunkan kualitas kehidupan kita, nanti kaitannya dengan kesehatan, termasuk juga sosial ekonomi yang udah disebutkan oleh temannya tadi. Oke, udah selesai untuk kelompok 6. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, boleh deh satu terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 6 mengenai apa yang dimaksud kita melakukan KB untuk mengurangi jumlah warga. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Latifah. Seperti yang kita ketahui, bagaimana KB itu bisa mengurangi jumlah warga. Tentu saja teman-teman semua sudah mengetahui kan apa fungsi dari KB. KB itu sendiri berfungsi agar keluarga itu tidak memiliki banyak anak atau keturunan. Jadi karena KB itu dapat mengurangi jumlah warga melalui berencana tersebut. Bagaimana menurut Pak? Banyak anak, banyak anak. Saya merasa puas. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ada lagi siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Tagalung, perwakilan dari kelompok 4, izin mengkritik presentasi dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 buat solusinya 1. Membiasakan penggunaan kendaraan umum dan berjalan kaki. Sedangkan di solusi terbaiknya berbeda. Harusnya kelompok 6 buat solusinya itu 2 ibaratkannya kan. Nanti pilih dari yang kedua itu menjadi solusi terbaiknya. Bukan solusi terbaik sama solusinya itu berbeda. Oke. Jadi harus saling berkaitan. Enggak, harusnya solusinya itu yang membiasakan penggunaan kendaraan umum dan berjalan kaki, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, pemerintah menyediakan pasar lain agar warga tidak menumpuk di satu pasar. Itu opsi yang kedua. Dari kedua opsi itu kelompok 6 pilih salah satu yang terbaiknya. Solusi itu dari kedua kami jadikan ke solusi. Enggak, tadi Bapak bilang kayak gitu harusnya. Iya. Dia opsinya solusinya. Ya, yang sistematis itu gitu ya, ditampilkan dulu semua solusinya, baru dipilih salah satu nanti, ya, kayak gitu aja. Terima kasih atas kritiknya. Ya, tambahin aja, pindahin aja ya, di sini. Di sini kami juga memikirkan bagaimana solusinya itu agar dapat mengurangi kepadatan di daerah Pakarabaa tersebut. Tetapi kami juga memikirkan bagaimana solusi yang paling baiknya. Makanya kami menempatkan solusi terbaik di daerah yang berbeda dengan solusi. Gitu. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan kritik kembali? Ya, maksudnya tadi ya itu udah benar solusinya, tapi sistematisnya itu gitu. Harus ditampilkan dulu semua, baru dipilih, itu aja. Oke. Itu aja sih teman dari Pak. Oke. Baik, karena tidak ada lagi yang akan bertanya, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah dan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, fokus lagi, nggak ada lagi suaranya ya. Dah. Jadi dari hasil yang ditampilkan oleh temannya tadi, nah sebenarnya itu sederhana ya. Ternyata di lingkungan kita, di sekitar kita itu banyak sebenarnya permasalahan kalau kita mau lebih peduli ke lingkungan kita ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam geografi banyak aspek yang bisa kita teliti. Ya walaupun aspeknya cuma sosial dan fisik saja, tetapi
semua yang terjadi di lingkungan kita itu kita bisa jadikan sebagai penelitian kita. Nah, tadi kamu udah menampilkan masalah, udah memberikan dampak, udah memberikan solusi dan memilih solusi terbaik juga. Tapi nanti selanjutnya yang harus kamu lakukan apa? Kamu harus membuktikan apakah solusi kamu yang kamu pilih ini benar melalui apa? Melalui penelitian yang akan kamu lakukan gitu. Ini kan masih subjektif kan? Masih menurut kamu kan? Nah, untuk mengilmiahkan permasalahan yang kamu angkat ini, kamu harus melakukan penelitiannya langsung. Betul nggak misalnya ini penduduk di wilayah Kota Payakumbuh itu solusinya itu adalah KB. Apakah benar nggak? Apakah program KB yang udah ada ini berjalan nggak gitu ya? Nah, itu yang nanti akan kamu cari melalui penelitian yang akan nanti kita akan lakukan gitu ya. Oke? Nah, itu untuk kesimpulannya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen via quizzes. Harusnya masih running harusnya. Kok nggak? Salsa kan curang ya. Ayo, shoot itu. Yang gambar apa tadi gambar kaki? Ada tadi. Baik, kita udah melaksanakan pembelajaran, kita udah melaksanakan asesmen. Nah, pertanyaan Bapak, dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, Bapak mau tanya beberapa pertanyaan ke kamu, silakan dijawab ya. Yang pertama, untuk media pembelajaran yang Bapak gunain gimana? Asik semua? Bagus. Siapa yang mau kasih kritik mengenai apanya? Medianya? Nggak ada? Berarti secara umum kamu suka semua ya? Oke, yang kedua. Ya, apakah pembelajaran yang diberikan terlalu sulit? Enggak? Kamu bisa paham semua ya? Insya Allah. Oke, apakah kamu dalam pembelajaran ini memiliki rasa senang? Senang belajarnya? Oke, yang terakhir untuk refleksi kita pembelajaran hari ini, apakah kamu bisa menjawab soal asesmen yang Bapak berikan tadi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada soal yang sulit? Tidak. Enggak, berarti kamu bisa semua? Tapi ada yang salah. Tapi ada yang salah, berarti kau ceroboh karena cepet-cepetan gitu ya? Oke. Buka ulang lagi Pak ini ya. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Fatria. Saya izin untuk sedikit menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ilmu geografi itu sangat menyenangkan dan sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena geografi selain mempelajari tentang manusia dan alamnya, juga mempelajari bagaimana cara kita untuk dapat menyelamatkan bumi dari segala kerusakan yang sudah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Dengan mempelajari geografi, kita juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kelingkungan maupun kehidupan masyarakat masa sekarang, masa lampau maupun masa depan. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, kamu keren sekali, kamu bersemangat sekali dalam belajarnya. Aplaus untuk kamu semua. Dan oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan untuk hari ini seperti biasa. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, boleh keluar ya, silakan keluar.